kembali lagi bersama aku Ruth Pamindo. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang crystal defect atau kecacatan dalam struktur kristal. Nah, di hari ini aku ngundang dua narasumber untuk berbicara tentang topik ini. Mari kita kenalan sama mereka yuk. So guys, tadi aku udah mention kalau aku ngundang dua narasumber dalam podcast kita pada hari ini tentang crystal defect atau kecacatan dalam kristal. Siapa sih narasumber yang aku undang? Mari kita kenalan sama mereka. Halo Kak. Halo. Boleh nggak Kak kenalin ke yang nonton itu siapa sih yang narasumber aku undang ini? Boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fitri Dwi Lestari. Kalian boleh manggil aku Fitri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farelia Aziza. Kalian semua bisa panggil aku Ziza. Oke, Kak Aziza sama Kak Fitri. Oke, jadi guys itu ya kalau kalian memanggil mereka ke depannya itu jadi ya Kak Fitri, Kak Aziza. Oke, so let's we get to the point of the questions for today. Oke Kak, jadi yang aku dengar tentang topik yang kita bawa tentang hari ini itu kan ya cacatan dalam kristal atau crystal defect. Nah, yang aku tahu selama ini kristal itu merupakan ya yang kita tahu ya bongkahan kaca yang punya struktur sempurna. Atau sebenarnya kristal itu apa sih Kak kalau dalam konteks pada hari ini? Nah, jadi kalau misalnya kayak yang kita tahu ya, kristal kan bentuknya kayak diamond atau intan abu gitu. Nah, tapi dalam topik kita kali ini kita bukan bicara tentang kristal yang itu. Kita bicara tentang penyusun materi. Setiap materi yang di sekeliling kita atau bahkan baju yang kita pakai itu kan tersusun dari materi-materi kecil, dari atom-atom. Nah, susunan itu kita sebutnya kristal. Oh, ini kayak materi gitu ya? Ya benar. Oke. Nah, kita kembali ke dalam topik. Topik kita yaitu tentang kecacatan kristal. Kalau yang aku tahu seperti yang sebelumnya aku sempat jelasin, yang namanya kristal gitu, pasti sempurna dong ya, yang terstruktur, bagus gitu. Aku juga pernah dengar loh guys, ya kan? Bahwa ada yang namanya crystal defect atau kecacatan dalam kristal. Sebenarnya itu tuh apa? Jadi sebenarnya di alam sendiri pun kristal itu nggak sempurna, pasti ada cacatnya walaupun sedikit. Nah, kalau misalnya kita bilang tentang kesempurnaan kristal ya, kita tuh bisa kok kayak hampir sempurna, tapi itu butuh proses yang tinggi dengan energi yang tinggi banget. Skala produksi untuk kristal yang sempurna itu juga bakal kecil banget gitu. Iya. Mereka itu crystal defect ini satu gitu kan, maksudnya cacat ya udah cacat atau ada terbagi lagi? Ada 4 jenis. Itu tuh yang pertama ada point defect atau nol dimensi. Itu tuh berarti kayak kecacatannya tuh titik doang. Lalu ada line defect atau garis cacat di window itu one defect. Lalu ada planar defect, itu ada kecacatan bidang, itu 2D. Lalu ada book defect, itu tuh kecacatan pada ruang. Nah, itu tuh 3 dimensi. Nah, yang book defect inilah kita tuh bisa melihat tanpa ada bantuan alat seperti mikroskop atau apa. Berarti makroskopi Iya, Bisa lihat dari mata manusia. Jadi kakaknya tadi sempat jelasin tentang bulk defect yang keempat itu dia makroskopik gitu ya. Berarti kak kalau 3 ini atau kita mulai dari yang pertama itu mikroskopik ya? Iya. Nah, mikroskopik. Tadi kakak sempat bilang kalau yang pertama itu point defect gitu. Iya. Kenapa itu kakak bilang sebagai defect kristal yang mikroskopik? Emangnya apa sih point defect ini? Karena kalau misalnya kita bayangin dulu ya, jadi kristal itu penyusun itu materi penyusun, dia itu kecil banget, kayak kita tuh harus nyusun beribuan kali. Nah, karena dia kecil, makanya kita tuh biasa pakai mikroskop atau ya yang bisa lihat gitu kan. Terus kenapa dia namanya kan point defect ya, artinya itu dia kecacatan titik. Nah, karena dia itu penyusunnya itu kecil banget dan point defect ini kan nol dimensi. Jadi ada 2. Yang pertama ada kekosongan, yang satu lagi itu ada yang namanya itu penyusup. Kalau misalnya kekosongan itu biasanya kita sebutnya vacancy. Nah, biasanya vacancy ini bisa terjadi ketika produksi karena getaran yang terlalu kuat atau karena suhunya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan atomnya itu kayak mental dari tempatnya. Sedangkan yang satu lagi atau biasanya kita
bilangnya interstitial. Nah, interstitial ini dia itu penyusup kalau bahasa kita. Penyusup. Maksudnya itu ini kita bayangin nih ada susunan atom. Karena tadi itu bentuknya itu kan bulat-bulat. Kita bisa bayangin kayak pentang gitu. Agak 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, jadi ada atom luar atau pengotor ini zat yang gak kita inginkan, dia masuk dan menyusup ke tengah-tengah itu. Jadi kan dia mengganggu atau menyusup, makanya namanya interstisial. Kalau yang satu lagi itu namanya substitusi. Kalau substitusi ini nyambung dengan yang frekuensi tadi. Frekuensi itu kan kekosongan. Karena dia kosong, tempatnya itu bisa diisi sama atom lain yang masuk. Tuh, jadi jatuhnya substitusi ini kayak pertukaran. Jadi guys, tadi dari yang kakaknya jelasin, aku bisa tangkap kalau point defect ini bisa menyebabkan dislokasi atom. Kenapa sih kak bisa kayak gitu? Nah, karena kan kita tahu frekuensi dari sama Fitri tadi itu ada kekosongan. Jadi kalau misalnya kekosongan atom itu tuh bertumpuk terus, itu tuh bakal membuat kayak perubahan sisi pada suatu atomnya itu. Jadi itu tuh bakal dari yang awalnya itu tuh bakal bikin suatu garis. Nah itu tuh kayak makanya lah itu menyebabkan dislokasi Atau line defect. ya. Dari point defect kalau bisa bakal Jadi line defect. Oh gitu guys, jadi karena ternyata ini nyambung sama ke line defect yang selanjutnya. Boleh nggak kak dijelasin kenapa dari point defect yang kalau itu bisa jadi line defect gitu ya? Ya. Kenapa gitu? Atau apa sih line defect ini makanya bisa terjadi karena bentukan dari zero point defect tadi? Jadi kalau misalnya untuk line defect sendiri, itu kan tadi udah dijelaskan sama Aziza ya, itu karena penumpukan point defect. Jadi kayak kalian bayangkan aja nih, tadi itu kan atomnya itu ada berbaris-baris gitu. Line defect artinya ada satu baris yang hilang. Kayak sebenarnya bukan satu baris full, ini hilang, dia cuma segini. Nah, dari situ kanan dan kirinya kan bakal menyesuaikan tempat yang kosong ya. Jadi bakal nyusun, ya bakal mengisi kosongan tersebut. Nah, itu namanya edge defect atau ya, edge dislocation. Terus yang satu lagi ada juga namanya screw dislocation. Nah, kalau misalnya screw dislocation ini dia itu kayak kalau misalnya kita printer barang, nah sebenarnya dia tuh ada membuat line defect di situ. Contohnya ini screw defect ya, screw dislocation ya yang kita bicarakan sekarang. Kalau screw dislocation itu, dia tuh kalau misalnya kita bayangkan nih ada kubus, terus tengahnya itu yang bagian atas dia jadi bergeser satu sisi ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, tergantung kita memilihnya ke arah mana. Itu namanya screw dislocation. Oh, kalau berarti contoh nyatanya sehari-hari itu kalau dislocation dari line defect itu, Ya. misalnya kita beli barang, Iya, benar. kalau line defect yang Itu tuh dia kalau misalnya kita nekuk. Nah, kalau misalnya yang tadi yang edge dislocation itu kalau itu bisa terjadi kalau misalnya kita nekuk. Contohnya kayak garis besar. oh jadi setelah ditekuk renggang gitu ya? Iya. Oh, gitu ya, oke. Karena setelah yang aku tangkap yang kembali lagi yang kayak kakak bilang tadi, kalau screw dislocation itu berarti kan otomatis line-nya itu banyak ya. Apakah bisa membentuk ke 2D defect selanjutnya? Oh, bisa. Oh, gitu. Kalau gitu boleh nggak kak dijelasin kenapa itu bisa menyebabkan 2D defect-nya itu dan apa sih 2D defect ini? itu tuh konsepnya sama kayak yang poin ke line tadi gitu. Iya. Karena ada penumpukan. Nah garis ini kalau misalnya nambah lagi itu tuh bakal bikin jadi suatu bidang kan. Nah dari suatu bidang itu tuh bakal nanti ada di istilahnya batas bukti. Iya benar. Nah itu tuh ada tuh bahasanya kayak grand boundary ya. Iya. Nah, itu tuh biasanya terjadi kalau dia tuh sebenarnya kristal itu kita agak balik mungkin ya. Kristal itu dia sebenarnya ada yang tunggal sama yang polikristal. Nah, maksud tunggal dan polikristal ini polanya, pola penyusunnya. Nah, yang tadi disebutkan Aziza itu adanya di polikristal atau polanya lebih dari satu.
Jadi karena polanya lebih dari satu nih, kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya polanya tunggal kan berarti cuma lurus 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 gitu doang kan. Tapi kalau pola itu disatuin, polanya itu lebih dari satu. Bisa jadi dia kayak gini gini gini, atau dia ada yang gini 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 gitu dalam satu materi. Nah karena itu pasti kan ada batasnya nih. Itu yang disebut juga tadi grain boundaries. Oh, jadi kayak pemisah dari kecacatan bidang tadi ya, Iya. yang sama lain. Karena kan ada banyak ya gitu ya, yang jadi kecacatan bidangnya. Ada pembatasnya yang namanya grain boundaries. Nah dari situ tuh ada kecelakaan yang tadi ada dua, high angle sama low angle. Oh, boleh tahu apa? Bikin dulu itu. High angle sama low angle itu tuh kayak posisinya pembatasnya itu, misalnya kayak ini kita bisa nyebutnya low angle karena itu tuh pembentuk sudutnya itu cuma kecil, batas yang dari sini sama atom ini sama atom ininya. Lalu kalau misalnya high angle itu tuh sudutnya itu bakal lebih gede lagi. Aku juga pernah dengar sebenarnya kalau dalam kecacatan bidang ini ya namanya saling itu tadi guys, namanya ya bidang ketemu gitu. Jadi high apa grain boundariesnya itu ketemu ya, gitu ya kak. Iya benar. Jadi aku pernah dengar salah jenis yang lain dari planar defect ini itu twin grain boundaries. Betul. Bener ya? Memang ada ya? Ada. Gitu. Jadi yang pertanyaan aku adalah namanya twin, kita tahu ya guys, kalau twin itu pasti kembar gitu ya. Iya. Kembar pasti identik dengan seirama, seiras, simetris gitu ya. Tapi kenapa kak? Harusnya kalau dia memang seirama, seiras, sesuai dengan namanya twin gitu ya. Kenapa masuk ke dalam kecacatan kristal? Karena mungkin kita bisa membayangkan kayak kita lagi bercermin, kita kan sama ya, maksudnya identik ya kita dengan yang dicermin, tapi kan terbalik Iya. posisinya terbalik. Nah Hmm. itu sama aja kayak itu penjelasan si twin itu. Jadi misalnya tuh walaupun ya namanya sama, cuman entah ukuran atau apapun itu atau catatannya beda gitu ya kak? Lebih ke dia tuh posisinya beda, Oh, terbalik. terbalik. Iya. Sisi kanan sama sisi kiri Iya, itu terbalik. sudah Oh. Terbalik. Oke gitu Identik. guys. Oke. Berarti kalau yang kakak bilang tadi, aku mau nanya, kalau ya namanya suatu benda ya pasti yang 3 dimensi, pasti ada bidang-bidangnya gitu ya. Bidang-bidang tahu ya sisi. Jadi kalau dari yang tadi planar defect itu kan dari berdasarkan kecacatan dari bidang gitu ya, bentuk bidang. Apakah dari planar defect tadi kalau rame bisa jadi 3D defect lagi? Bisa juga. Bisa. Oh, kalau boleh dijelasin gimana itu ya? Kak? Nah, jadi kalau misalnya bulk defect tadi itu tuh bisa terjadi kalau misalnya bukan cuma planar aja sih, misalnya dari poin campur lain campur planar itu tuh kalau misalnya bertumpuk-tumpuk itu tuh bakal menyebabkan kecacatan pada ruang. Itu tuh bakal kelihatan sama mata kita kayak retakan, misalnya kayak di dinding, di panci atau kuali yang ada di rumah kita, itu tuh bakal ada retakan-retakan karena kan yang seperti di awal dibilang ini adanya suhu yang tinggi. Nah kalau misalnya panci itu kan kita kayak masak terus kita cuci lagi, masak lagi kena api, itu tuh bakal kayak atomnya itu bakal bergerak-gerak itu kan, jadi bakal ada retakan-retakan. Ya, jadi lebih ke kayak udah komunikasi udah banyak banget katanya, makanya sekarang kita bisa lihat pakai mata atau yang biasa kita sebut bulk defect. Kayak gitu ya guys. Tapi kan nggak kalau ini namanya bulk gitu ya, 3D, 3 dimensi gitu. Kan dari bidang tadi ya, Ya. dari cacat bidang gitu ya guys. Jadi merawat ke 3 dimensi gitu. Itu tuh maksudnya tuh cacatnya itu masuknya itu menyusup ke dalam ruang 3 dimensinya itu atau gimana sih kak? Dia ini bisa beberapa ya, bisa retakan, bisa pori-pori, atau bisa juga pengendapan. Jadi kalau misalnya pengendapan ini sendiri, kayak kalau misalnya kita lihat tuh kayak gimana ya, mungkin kita bisa misalkan nih ada besi, terus tuh dia terlalu lama di luar kayak kena air atau kena penguatan lain, penguatan atau zat luar itu dia bakal menumpuk kan, dia bakal menyusup terus numpuk menjadi sesuatu yang baru. Nah itu jadinya cacat juga atau defect, jadi bulk defect.
Nah, atau bisa jadi karena dia itu misal retaknya kan udah terlalu banyak nih kayak yang dibilang Aziza, udah terlalu banyak komplikasi dia, contohnya udah ada point defect, udah ada left defect, udah ada mana defect juga, karena udah terlalu banyak jadi namakan bisa juga. Berarti istilahnya itu kalau dalam kenapa tadi sempat dibahas kalau 3D defect itu yang makroskopik bisa dilihat, berarti tadi ya Kak karena udah bertumpuk jadi kita langsung bisa melihat gitu ya. Berarti kalau misalnya cara kita tahu tentang materi-materi yang ada di sekitar kita nih, oh itu udah kena bulk defect gitu loh, berarti ciri-cirinya itu tadi ya ada retak, rongga, Pori-pori ada Oh. pengendapan juga. Oke, berarti ternyata dari defect itu sendiri bisa menyebabkan dislokasi atomnya sendiri ya. Iya. Gitu. So guys, itu dia ternyata tentang topik pada hari ini yaitu crystal defect atau kecacatan dalam kristal. Seperti yang udah dijelaskan dari kakak-kakak yang tadi di sini, kalau dari kristal sendiri rupanya nggak seperti yang selalu kita kira gitu ya. Kristal itu kalau konteks pada hari ini yaitu penyusun dari materi yang kita lihat selama ini. Itu ya Kak? Nah, dalam crystal defect, kristal itu sendiri atau materi penyusun dari materi itu sendiri, ternyata ada kecacatan-kecacatannya. Gak yang kayak kita kira selama ini nih. Kalau sempurna, rapat, simetris gitu ya. Ternyata enggak guys, itu tuh bisa terjadi kecacatannya. Dan ada 4 kecacatan yang terjadi dalam penyusun materi, yaitu pertama tadi point defect, yang kedua tadi line defect, yang ketiga tadi planar defect, yang keempat bond defect, atau masing-masing dari ini disebut zero dimension defect, one dimension defect, two dimension defect, and three dimension defect gitu ya Kak. Nah, kalau dari 4 cacat tadi, 3 pertama itu gak bisa kita lihat langsung. Itu tuh ya namanya 3 yang tadi itu harus dilihat menggunakan ya alat khusus ya Kak, yang bisa menzoom berkali-kali untuk melihat kecacatannya. Sedangkan kalau pada cacat 3 dimensi atau bulk itu makroskopik, bisa kita lihat langsung. Jadi kayak ini contohnya, walaupun ini semoga nampak ya guys ya, ini layarnya ada retak gitu, berarti ini salah satu contoh dari bulk defect gitu. Oke, karena kita udah tahu pada hari ini, apakah kita bisa menutup topik podcast pada hari ini Kak? Oke, itu saja guys. Semoga semua informasi yang kita dapatkan dari kedua narasumber tercantik kita pada hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan membantu teman-teman yang gak tahu jadi tahu gitu ya. Nah, dari saya Ruth Pamindo sebagai pembawa acara podcast pada hari ini, izin pamit undur diri. Semoga kalian selalu disertai dengan